Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Wilda Sinta Amelia dengan NIM akhir 002. Di sini saya memohon izin untuk memulai jalannya presentasi pada kali ini. Yang pertama dengan subjudul peramalan penjualan, di mana peramalan penjualan biasa disebut dengan sell forecasting, di mana sell sendiri berarti penjualan, forecasting sendiri berarti suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa yang akan mendatang. Peramalan penjualan merupakan proses melakukan estimasi atau ramalan yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan penjualan perusahaan pada waktu yang akan mendatang. Contohnya nih, di bagian penjualan, memprediksi penjualan di tahun 2024 terjadi penjualan sebesar 200 pieces, dan pada tahun 2025 terjadi penjualan sebanyak 500 pieces. Hal tersebut dinamakan dengan peramalan penjualan. Baik, untuk slide selanjutnya ini terkait dengan teknik-teknik atau metode yang digunakan untuk forecasting penjualan. Di mana ada 3 metode. Yang pertama yaitu forecast berdasarkan pendapat, dan yang kedua yaitu forecast berdasarkan perhitungan-perhitungan statistik, dan yang ketiga yaitu forecast dengan metode-metode khusus. Di mana pada forecast berdasarkan pendapat ini biasanya digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Di mana sumber pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast ini yaitu pertama pendapat dari salesman, dan yang kedua pendapat dari sales manager, dan yang ketiga yaitu pendapat para ahli, dan yang keempat ada survei konsumen. Di mana mengapa kok ada 3 pendapat dan 1 survei konsumen? Karena jika 3 pendapat ini kurang sreg atau ada bertentangan, maka akan dilanjutkan dengan survei konsumen. Survei konsumen ini merupakan paling sesuai karena berdasarkan konsumen atau lingkungan masyarakat. Dan yang kedua yaitu forecast berdasarkan perhitungan-perhitungan statistik, di mana pada metode statistik ini unsur subjektivitasnya ditekankan sedikit mungkin. Perhitungan lebih didasarkan pada data-data objektif baik bersifat mikro maupun makro. Bisa menggunakan analisa tren, bisa menggunakan analisa korelasi. Di mana analisa tren ini merupakan gerakan yang berjangka panjang seolah-olah alun ombak dan cenderung untuk menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Penerapan garis tren ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama yaitu penerapan garis tren secara bebas, kemudian dengan setengah-setengah rata, kemudian garis tren secara matematis. Dan untuk analisa korelasi ini dipakai untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan yang telah terjadi, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Contoh dari faktor lain itu bisa berupa dari jumlah penduduk, pendapatan per kapitanya, kemudian dari tingkat kelahiran atau tingkat kematian, ataupun jumlah penduduk yang menggunakan dalam analisa korelasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu forecast dengan metode-metode khusus, yaitu bisa menggunakan analisa industri, di mana analisa industri ini salah satu cara untuk membuat forecast dengan metode khusus. Dalam metode ini dicoba untuk dihubungkan potensi-potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, bisa dari segi volume, kemudian posisi dalam persaingan. Misalkan di dalam posisi persaingan ini ada kayak susu Indomie, itu ada persaingan dengan susu Vision Flag, kemudian ada susu Ultramix seperti itu. Untuk volumenya itu misalkan dari segi ukuran ya, untuk Ultramix 100 ml dengan harga 5.000, kemudian Indomie yang 100 ml dengan harga 6.000, maka konsumen itu akan memilih dengan harga yang lebih rendah tetapi dengan volume yang sama. Kemudian yang kedua yaitu dengan analisa produk lain. Pada umumnya pada
analisa produk lain ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Misalnya nih, pada mie Indomie menghasilkan beberapa produk. Contohnya mie Indomie goreng, kemudian Indomie rasa soto, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kevin Paranuan dengan NIM akhir 070. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu faktor yang mempengaruhi forecast penjualan. Nah, di mana faktor yang mempengaruhi forecast penjualan ini itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Nah, faktor internal ini banyak banget ya rekan-rekan, ada 3. Yang pertama, kualitas dan kegunaan produk. Nah, kualitas dan kegunaan produk itu gimana? Nah, jadi kayak bagaimana produk itu dipakai. Nah, mengapa sih orang ini harus membeli produk yang kita jual? Lalu penggunaan potensi itu kayak penggunaan potensi produk itu seperti apa, lalu perubahan-perubahan yang dapat menaikkan kegunaan produk itu apa aja, seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada ongkos produksi dan distribusi produk, yang dimana kayak contohnya seperti proses pembuatan produk yang kita jual, lalu teknologi yang dipakai itu apa aja gitu, lalu bahan mentah yang dipakai, kapasitas produksi, dan juga kayak biaya untuk memasarkan produk itu berapa, itu termasuk ongkos produksi dan distribusi produk perusahaan. Lalu yang terakhir di dalam faktor internal itu ada kecakapan managerial skill. Nah, kecakapan managerial skill itu seperti apa sih? Yang dimana kecakapan managerial skill itu kayak apa ya? Ya, kecakapan dalam perusahaan itu memanajemen perusahaannya itu sendiri. Nah, seperti kayak penghayatan persoalan yang dihadapi, lalu kemampuan melihat reaksi pesaing, lalu juga kemampuan untuk melakukan forecast itu gimana, seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 5. Nah, faktor eksternal ini ada 5, yaitu yang pertama, kecakapan manajemen pesaing. Lalu yang kedua, volume kegiatan perekonomian volume kegiatan perekonomian ini ditentukan oleh konsumen dan 3 daya belinya, lalu keadaan politik, selanjutnya kayak kehidupan organisasi ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya faktor eksternal itu yang mempengaruhi forecast penjualan itu ada barang subsidi serta kemungkinan penemuan barang baru yang lebih baik. Lalu selanjutnya selera masyarakat. Lalu yang terakhir faktor-faktor lain kayak mungkin perusahaan itu keluar masuk dalam industri, iklim, dan perubahan pemakaian produk, konflik-konflik seperti itu rekan-rekan. Lalu selanjutnya ada anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini rekan-rekan harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari anggaran penjualan. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat di slide, bahwa anggaran penjualan ini tuh merupakan anggaran yang berisi perkiraan jenis produk yang akan dijual. Seperti berisi volume penjualan, wilayah pemasaran, lalu harga jual, dan periode penjualan yang akan dicapai perusahaan pada masa yang akan mendatang, seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Betty Suryani dengan NIM 007 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu karakteristik pasar yang dihadapi. Terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Jadi dalam menghadapi karakteristik pasar yang dihadapi itu terdapat 3 poin tersebut. Lalu yang kedua, kemampuan finansial. Kemampuan finansial ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan dan penerapan tata kelola keuangan yang baik, yang pada akhirnya membawa dia mampu mewujudkan impian dan harapannya. Lalu yang ketiga yaitu keadaan personalia. Keadaan personalia itu sendiri yaitu bagian spesialis mengatur atau mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan, termasuk proses penerimaan pegawai. Dalam melakukan kerjanya,
Bagian personal ya dibagi dalam 4 bagian, yaitu sumber daya manusia, SDM, dan juga pendidikan. Lalu yang keempat yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu ini adalah rangkaian proses yang tidak dapat dilepaskan dari suatu peristiwa. Lalu yaitu next slide, ada langkah-langkah menyusun anggaran penjualan. Penentuan dasar-dasar anggaran. Yang pertama adalah penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, yaitu pertama ada faktor pemasaran meliputi luas pasar persaingan, kemampuan pasar untuk menyerap barang, dan juga sifat konsumen. Yang kedua, faktor finansial meliputi biaya penelitian, modal kerja atau biaya usaha, yaitu kemampuan pembelian bahan baku. Lalu yang kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, yaitu adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Umumnya tujuan khusus menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Yang ketiga yaitu penentuan strategi pemasaran yang dipakai. Tujuan dari strategi pemasaran ini adalah menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar. Strategi marketing yang efektif akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti segmentasi pasar, penentuan target pasar, posisi brand, dan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Lalu yang kedua ada penentuan dasar-dasar anggaran. Yang analisis ekonomi yaitu salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Yang kedua yaitu melakukan analisa industri. Dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Lalu yang C, melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu, yaitu dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lalu. Yang keempat atau D ada analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan di dalam mencapai target penjualan dengan memperhatikan faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, dan juga kapasitas produk. Yang E, menyusun forecast penjualan, yaitu dengan cara melakukan evaluasi tren sebelumnya, mengantisipasi tren pasar, menggabungkan sejumlah perubahan, memantau kompetitor, serta menyusun rencana bisnis. Lalu yang F, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. Cara membuat anggaran penjualan yaitu memilih periode yang tepat, lalu mengecek persediaan dan harga, periksa data penjualan Anda di periode sebelumnya, membandingkan data Anda dengan industri saat ini, mengkonsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan Anda, lalu menilai tren pasar saat ini dan membuat anggaran penjualan. Yang G, menghitung rugi laba, yaitu dengan cara menghitung keuntungan jualan, yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran, yaitu dapatnya menjadi total keuntungan atau laba. Lalu untuk mencari laba kotor, yaitu dengan penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Lalu untuk mencari laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban usaha atau beban operasional dan non-operasional. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah pada pihak lain yang berkepentingan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.